Shalom semuanya. Semua sukacita bersemangat, amin. Haleluya. Yang bersemangat untuk memuji buat Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya seberapa kita yang ada itu tidak mempengaruhi kuasa dan kehadiran Roh Kudus, karena yang Tuhan cari adalah hati yang mencari Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan temukan itu di hati setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Kita katakan, Tuhan, Kau teramat baik bagi kami. Kau sangat baik Tuhan, dan sungguh sangat baik bagi kami. Karena Engkau telah memberikan semuanya. Engkau sudah memberi semua yang terbaik bagi kami. Dan kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu sampai detik ini tangan-Mu terus menyertai kami. Tangan-Mu terus menggenggam kami, mengajari dan meluruskan setiap jalan-jalan kami. Itulah Engkau Bapa, Bapa yang dekat, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Yes, Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, sebab kemurahan-Mu terbukti atas kami, kesetiaan-Mu menyertai jalan-jalan kami Tuhan. Oh, ya rama shina rama ya nata rama kami tinggikan Engkau, kami sanjung Engkau, kekasih jiwa kami.
hati yang mencari Engkau Kau temukan di tempat ini Tuhan. Dan kami mau terus melekat denganmu. Kami mau terus memandang wajah-Mu. Karena Engkau satu-satunya kekuatan kami, bagian kami, kekayaan kami, satu-satunya yang menebus kami dengan sempurna. Thank you Tuhan buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Kami mau lebih lagi menyenangkan-Mu. Umat Tuhan yang mau lebih lagi sungguh-sungguh senangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan dengan bersukacita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Jika Tuhan hadir, kita harus bersorak lebih dahsyat bagi Tuhan. Amin. Semua. Ya, semua.
manusia, ini suaranya benda mati. Sekarang kita mau perdengarkan suara benda hidup, hati yang hidup di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus dahsyat sampai surga gemetar. Amin. Amin. Kita suruhkan 3 kali, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat sampai surga bergemetar. Amin. Yuk sama-sama latihan dulu, ini latihan ya. Sama-sama. 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Itu tadi latihan. Nah ini benerannya. Yang benerannya harus lebih keren, amin. Kalau perlu sampai iblis tuh lari kucar kacir, masalah kita lari kucar kacir, semua apapun yang menghalangi kita datang sama Tuhan lari kucar kacir, amin. Yuk sama-sama. Ini beneran, ini enggak latihan ya. Semua keluarin suara, amin. Jangan kalau nonton Persib tadi malam bilang gol sampai ini kurang keluar semua ya. Nonton Persib, padahal nggak gol. Oke, sama-sama bisa ya, Bapak Saudara. Kita katakan Yesus dahsyat, Yesus dengan semua kekaguman sama Tuhan, amin. Oke, are you ready? 1, 2, 3, come on. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Kami dalam nama Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Wow, haleluya. Saya percaya di tengah kita semua saat ini sedang mengalami dahsyatnya kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Kau hadir di tempat ini saat ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan nggak mau datang dengan tangan kosong. Kami nggak mau datang hanya membawa diri kami dan tanpa mempersembahkan apapun. Saat ini kami mau bawa hati kami, mempersembahkan hidup kami, apa yang ada pada kami. Kami mau bawa saat ini kepada-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin besar dan biarlah kami semakin berkurang. Tuhan yang semakin nyata atas perbuatan-perbuatan kami sampai kami hilang dan tak terlihat. Yesus yang semakin bersinar atas kehidupan kami sampai kami tidak terlihat. Ini kerinduan kami. Ora lama syikata karara lama syik. Ora lama syikata. Semua
menyukakan hati-Mu, Tuhan. Aku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kalau selama ini mungkin Tuhan kami hidup hanya untuk diri kami sendiri, kami hidup hanya untuk mencari kepuasan bagi diri sendiri. Tapi malam hari ini berdoa, saudara katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu, saudara. Jangan biarkan pikiran, jangan biarkan perasaan apapun menghalangi saudara. Dia hadir hari ini. Dia menjamah hidup saudara. Dia mau bebaskan saudara. Dia mau pulihkan hidup saudara. Oh, haleluya. Tuhan, sama lawan setiap hati kami, Tuhan. Tuhan mencari hati kita hari ini. Dia mau hati kita yang tertuju kepada Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Angkat suaramu sama-sama. Senangkan hatimu, hanya itu. Mari sekali lagi jemaat saja katakan dengan segenap hati. Yes, Lord. Senangkan hanya ini persembahan kami pada sore hari ini, Tuhan. Kami tidak punya emas dan perak, kami tidak punya kekayaan, dan memang Tuhan tidak cari itu dalam hidup kami. Tapi Tuhan mencari hati umat-Mu yang mau menyukakan hati. Biarlah ini menjadi persembahan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir pada malam hari ini. Dia ada di tengah-tengah umat-Nya. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, yang tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan jadi tahu kehendak, yang lemah imannya dibangkitkan kembali. Sebabnya biarlah kami dipenuhi terus oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Panjang ibadah ini kebenaran firman-Mu biarlah sungguh disampaikan dan Engkau bicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu, supaya apa yang menjadi agenda Tuhan
Apa yang menjadi tujuan Tuhan di akhir zaman ini boleh ditangkap oleh setiap kami, dan kami boleh ada di dalamnya, dan kami mau menggenapinya supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kita. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap berkati Tuhan boleh berkata amin. Kasih tepuk tangan. Shalom, silakan duduk. Shalom semua. Senang sekali sore hari ini saya melihat ada Stella, ya. Ada siapa? Ardi, ya. Ada Ardi, ada Indri. Nah, ya. Mereka tuh dulu kasih tepuk tangan. Terakhir ketemu saya tuh masih paling umur 8-7 tahun. Tapi sekarang mereka sudah luar biasa, ya. Stella sudah menikah itu dengan suaminya, punya anak. Ya, Tony dengan Indri juga hadir. Mungkin ada beberapa yang baru di luar dari keluarga. Saya lebih suka sebut gerombolan, ya. Gerombolan Mas Tabir ini sebentar lagi akan menggoncangkan dunia. Amin. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat saya. Haleluya. Oke, saudara, saya tidak berpanjang, saya mau langsung sampaikan sesuatu. Saudara, kalau saya pakai sorban ini, bukan saya jadi Habib, ya. Ya, ini ada Pak Ustadz nih, Pak. Ya, saya pakai ini karena saya mau menutupi di leher saya ini ada benda asing, ya, yang menancap setiap hari. Ya, dia tinggal karena saya mesti cuci darah setiap hari, setiap 2 minggu sekali. Memang jujur ini mengganggu kenyamanan saya. Ya, zona nyaman saya itu terganggu, apalagi mau tidur. Ya. Kemarin terakhir sebelum cuci darah, nggak tahu malam-malam pagi-pagi bangun udah ada darah di sini mengering. Ya, saya nggak ngerti, mungkin kesenggol atau apapun. Tapi saudara, saya belajar sesuatu. Ya, saya nggak mau kondisi ini menghalangi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Amin. Ya. Kemarin kita sudah bahas minggu lalu, Pastor Sandy bicara tentang menemukan tujuan hidup kita. Ya, beberapa saudara sudah tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Coba bilang sama-sama, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, kalau saudara ngaku orang percaya, saudara bilang saya orang Kristen, artinya saudara sudah ditebus oleh Yesus Kristus, betul? Kalau saudara sudah ditebus oleh Yesus Kristus, itu firman Tuhan jelas berkata hidup kita bukan milik kita lagi. Bilang lagi sama-sama, hidupku bukan milik aku lagi. Hidupku bukan milik aku lagi. Jadi kita harus belajar yang namanya mempersembahkan hidup kita, supaya apa yang jadi rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya saudara, kalau saudara ada di sini nih, di HOC ini, ya, mungkin beberapa saudara masih belum ngeh, ya, namanya House of Christ, ya. Ya, gereja ini namanya House of Christ. Saya juga sudah berdoa, Tuhan, kenapa di saat-saat Tuhan sedang panggil saya untuk membangun satu pengembalaan, saya dikasih kondisi fisik yang luar biasa, nggak mudah. Ya, di awal-awal istri saya setia mendampingi saya terus sampai dia lelah letih, ya, nungguin saya di rumah sakit sampai terjadi tragedi mobil masuk jurang kecil gitu, ya. Ada Pak Budi mungkin hadir di sana. Pokoknya itu hari-hari yang tidak mudah. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih karena dianugerahkan istri yang begitu setia yang mendampingi saya walaupun teler katanya, ya, kelelahan. Ya, tapi saya mau beritahu saudara, kalau diumpamakan kapal saudara, ya, House of Christ ini, ya, kenapa Tuhan mau tetap saya tuh setia melayani di sini? Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau tetap pakai saya melayani untuk membangun gerejamu di akhir zaman ini, saya tetap siap.
Kondisi saya mau seperti apapun, saya percaya kalau Tuhan yang menyertai saya akan dimampukan. Amin. Amin. Jadi kalau saya bisa berdiri saat ini, jujur kaki saya kadang-kadang bengkak, ya, karena cairan di tubuh saya ini nggak bisa terbuang semua, jadi mengendap gitu. Terus kalau bicara kadang-kadang karena jantung juga ada sedikit masalah, suka sesak begitu ya. Tapi saya rasakan hadirat Tuhan itu loh. Saya rasakan hal yang belum pernah saya rasakan sebelum saya mengalami kelemahan fisik itu jauh lebih dahsyat. Makanya benar saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan. Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sepertinya di luar kemampuan kita. Firman Tuhan jelas berkata kok, Paulus sendiri berkata begini, aku mengucap syukur di saat aku lemah, aku jadi kuat. Itu kekuatan Tuhan benar-benar mengalir luar biasa. Masalahnya banyak anak Tuhan ketika lemah, ketika mengalami keterbatasan hidup, dia tuh nggak cari Tuhan. Dia ngandelin kekuatannya sendiri. Dia ngandelin orang lain. Dia minta tolong orang-orang di luar, bahkan mungkin maaf kata dia melakukan hal yang keliru. Dia berbuat yang salah, sudah. Nggak membuat dia lebih baik, tapi tambah terjerumus, semakin sulit hidup. Makanya Tuhan jelas bilang, marilah kepadaku. Siapa yang lemah, yang letih, yang lesu, aku akan beri kelegaan. Tapi yang saya rasakan Tuhan bukan hanya beri kelegaan saudara, tapi dia beri kekuatan, beri kuasa. Jadi kalau saya bisa berdiri melayani begini saudara, itu bukan kekuatan, anugerah. Tapi saudara, saya berdoa dan Tuhan bilang begini, komunitas di tempat ini akan mengalami hal yang sama. Oh menang baik, nggak amin gitu. Amin. Hah? Saya percaya saudara, kuasa kasih yang sama akan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Yang penting di sini responnya mesti benar. Amin. Amin. Bilang sebelah-sebelahnya, responnya mesti benar. Kita ini kadang-kadang cepat ngambek, cepat mutung, cepat kesinggung, cepat marah, cepat kecewa. Saudara, di HOC ini nggak boleh ada orang-orang yang seperti itu terus bertumbuh. Di sini harus lahir orang-orang yang kuat. Amin. Karena Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Saya bersyukur sepanjang panggilan saya sejak tahun 94, awal-awal saya nggak siap. Tuhan tuh nggak pernah izinkan saya tuh mengalami zona nyaman. Selalu ada di zona-zona yang nggak nyaman. Tapi ternyata itu latihan Tuhan buat saya, supaya saya punya hati yang kuat. Bilang sama-sama, hati yang kuat. Karena pada prinsipnya untuk bisa terus hidup di dalam Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan harus punya hati yang kuat. Amin. Saya berharap Tuhan ke depan ini akan melatih saudara semua. Jadi saudara di tempat ini, kalau diibaratkan kapal tadi saya bilang, HOC ini bukan kapal pesiar. Bilang sama-sama, bukan kapal pesiar, tapi kapal penyelamat. Amin. Ya, kalau kapal pesiar tuh indah, mewah, bagus, tapi di dalamnya orang cuma pesta pora buat dirinya sendiri. Mereka datang hanya untuk menikmati. Wah, bayar mahal-mahal, yang penting gua nikmat. Itu kapal pesiar. Saya nggak mau gereja jadi kapal pesiar, orang datang hanya untuk menikmati Tuhan buat dirinya sendiri. Tapi kita mau tuh menjadi kapal penyelamat. Waduh, saudara ya. Tahu kapal penyelamat isinya siapa? Orang-orang yang kuat. Orang-orang yang siap untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah goncangan ini. Itulah keberadaan gereja. Itulah harusnya gereja. Gereja ada di dunia ini bukan semata-mata untuk kepentingan manusia. Bukan. Gereja ada
Tuhan lahirkan gereja. Dan Tuhan memanggil umatnya untuk ada dan menjadi gereja. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak. Makanya spanduk ini bukan sekadar supaya meriah, saudara ya. Tapi ada tulisan di sini, menjadi terang dan menjadi pembawa perubahan. Itulah sebenarnya gereja. Amin. Siapa yang siap menjadi orang-orang yang ada di kapal penyelamat? Angkat tangan. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Ada yang bilang ini, Tuhan, secara manusia, mungkin siapa saya, Tuhan? Mana mungkin saya bisa, Tuhan? Saya banyak kelemahan, Tuhan. Latar belakang saya bukan orang pintar. Saya bukan ahli Alkitab, Tuhan. Oh, kalau sudah belajar di Alkitab, Tuhan gak cari orang-orang hebat. Bahkan dia cari orang-orang yang gak berharga, merasa gak berguna. Tuhan pulihkan kembali. Tuhan baharui kembali. Dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi saudara jangan merasa, oh saya nggak bisa. Nggak bisa karena memang kita berpikir dengan diri kita sendiri. Tapi kalau saudara ngerti bagaimana mempersembahkan tadi pujian, tadi saya nangis saudara waktu nyanyi bahwa mengiring Yesus kesukaan hatiku. Lalu dibilang, ku lepas semua hakku. Untuk apa? Untuk melakukan kehendakku. Kalau saudara berani melepaskan hidup saudara, firman Tuhan bilang begini, barang siapa mempertahankan, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang berani melepaskan, dia akan memperoleh. Saudara mau memperoleh hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, belajar lepas. Ini menerima kenyataan begini, saudara, awal-awal buat saya nggak bisa saya lepaskan. Walaupun ini mau nggak mau harus terjadi, tapi di hati saya penolakannya banyak. Kenapa saya lagi melayani? Diizinkan Tuhan kayak begini. Kalau saya mau marah, mungkin saya bisa marah. Tapi saya belajar begini, Tuhan, saya berdoa untuk kesembuhan saya. Tapi kalau Tuhan belum sembuhkan saya tetap akan melayani. Saya akan tetap persembahkan hidup saya buat Tuhan. Karena saya yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu melepaskan. Itu melepaskan. Kalau kita nggak berani melepaskan, saudara akan jadi orang yang capek dalam hidup ini. Saudara mempertahankan harga diri. Saudara mempertahankan gengsi, saudara. Saudara mempertahankan ingin jadi orang yang terhormat atau apapun, saudara. Saudara mempertahankan ingin jadi orang yang gak mudah disakiti. Dengan berbagai cara saudara berusaha mempertahankan. Malahan saudara tambah kecewa. Betul? Tapi waktu belajar melepaskan pengampunan, melepaskan yang namanya kasih, saudara akan jadi orang yang paling merdeka di dunia. Saudara gak akan mudah digoyang, gancing sama iblis, sehingga saudara jadi orang yang penuh dengan akal. Hari-hari ini Tuhan mau pulihkan kita dengan dahsyat. Saya yakin Dia mau angkat kita, Dia mau munculkan kita jadi orang-orang yang bebas, merdeka, dan terus mengalami hati Tuhan buat orang lain. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa buat semua saudara yang hadir hari ini, supaya kita bersama-sama. Bukan hanya saya dengan istri, bukan hanya Bang Sepwan sama istrinya tadi, bukan hanya Pak Daud dengan Bu Susi, tapi semua Tuhan sedang panggil kita untuk siap berlayar dengan kapal penyelamat. Amin. Supaya dunia dimenangkan, orang-orang sekeliling kita dimenangkan dengan Amin. Nah, dengan cepat saja saudara, saya tidak akan perpanjang dan lama. Saya mau bagikan dua hal yang paling penting yang akan jadi fokus kita bersama-sama. Ya, jadi saya berharap kalau ibarat saya nakoda, saudara, saya tuh perlu tim. Ya, dan tim itu harus tahu juga apa yang mau dikerjakan, betul? Supaya gereja ini bukan hanya jadi sekedar tempat hiburan, bukan sekedar jadi tempat orang hanya yang punya masalah datang dan diberkati, dipulihkan, tapi melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, dua hal ini saudara, ini salah satu juga yang akan membuat hati kita menjadi kuat dan akan membuat kita bisa bergerak bersama-sama. Yang pertama, yaitu bicara tentang pertumbuhan rohani dan misi. Ini akan jadi fokus. Ya. Coba baca sama-sama. Ini yang pertama ya. Jadi dua. Yang pertama pertumbuhan rohani dan misi. Bilang sama-sama, pertumbuhan rohani dan misi.
Ya, ini akan menjadi arah kita semua. Ya, saudara harus tangkap itu semua. Ya. Nah, coba baca dulu Matius 22 ayat 34 sampai 40. Pertumbuhan rohani itu ke arah apa gitu? Karena orang masih bingung dengan yang namanya pertumbuhan rohani. Apa sih bertumbuh rohani itu? Ukurannya apa? Seperti apa? Saudara, saya yakin semua kita ini ingin punya pertumbuhan rohani, betul? Tapi pertanyaannya orang masih bingung. Tumbuh rohani itu apa sih ciri-cirinya? Apa ukurannya orang bertumbuh itu? Ya. Nah, mungkin saudara banyak dapat pelajaran lah, entah apapun lah tentang pertumbuhan rohani. Tapi saya mau baca ayat ini. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ya. Saya akan baca, saudara boleh lihat di slide sana. Ketika orang-orang Farisi mendengarkan bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama, katanya. Jadi hukum atau ayat mana yang paling utama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihlah, coba baca sama-sama, 2, 3. Kasihlah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang kedua. Baca lagi sama-sama, 2, 3. Seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dari dua hukum ini katanya seluruh hukum Taurat itu tergantung. Jadi dengan kata lain begini, saudara. Kalau saudara belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, itu ujung-ujungnya harus ini. Apa? Mengasihi Tuhan dengan separuh hati, setengah hati, sepertiga hati, segenap hati. Ya, segenap. Kata segenap itu bulat, saudara. Ya, kalau saudara mencintai seseorang itu, saudara bulat nggak cintanya? Jangan cintanya cuma setengah hati atau separuh hati, atau malah sebenarnya nggak cinta, cuma mau main-main aja. Kelihatannya sepertinya mencintai, gitu ya. Ya, jelas di sini dibilang bahwa Tuhan ingin kalau kita benar-benar bertumbuh itu ukurannya ini. Nggak usah repot-repot, saudara. Banyak orang pikir bertumbuh rohani harus banyak ayat yang dihafal di kepalanya, harus mungkin baca Alkitab sampai melotok di kepalanya. Mungkin dia bilang kalau bertumbuh saya harus jadi orang yang bisa melayani di mimbar. Saya harus sibuk dengan di gereja. Saya harus sibuk ini, harus sibuk dengan kegiatan aktivitas. Wah, saudara pernah nggak? Atau mungkin saudara berpikir gitu. Kalau melihat orang yang aktif melayani, bahkan mungkin melayani di mimbar khotbah kayak saya, hebat ya dia, bertumbuh rohaninya. Jalan nggak? Tes. Nyala, tes. Ya, saudara mungkin masih bingung mikir, bertumbuh tuh ukurannya harus punya gelar pendeta, mungkin harus pinter khotbah. Kita minder, saudara, karena kita nggak bisa seperti itu. Bukan itu pertumbuhan rohani, saudara. Bukan itu dulu yang jadi ukuran. Yang ukuran yang pertama adalah kasih tepuk tangan, bukan buat kita semua. Amin. Jadi apapun yang kita kerjakan di sini, baik ibadah seperti ini, mau komsel, mau pemuridan, mau melayani, entah melayani sound system kayak melayani apapun, saudara harus jadi orang yang bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Amin, Budi? Amin. Namanya Budi. Betul? Tapi pertanyaannya, saudara, udah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Yang ngerinya hari-hari ini firman Tuhan pun mencatat bahwa di hari-hari terakhir menjelang akhir zaman, kok aneh,
orang makin cinta dirinya sendiri. Orang makin egois. Datang sih sama Tuhan, ke gereja sih. Tapi dia cuma bilang, Tuhan, aku butuh A. Aku butuh B. Butuh C. Apalagi sekarang nih semua lagi susah nih, bisnis susah, usaha semua susah. Kayaknya itu menarik kita untuk fokus hanya mikirin diri kita sendiri. Ya. Dan kita akhirnya boro-boro bisa mencintai Tuhan. Kita pengen akhirnya memanfaatkan Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau saudara punya sikap seperti itu, saudara sebenarnya tanpa sadar sekalipun sudah melayani atau duduk di gereja, saudara itu sedang melorot, saudara. Makanya saudara nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara nggak bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan, di mana saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hati kita makin menjauh. Tapi hari ini saudara, saya mau kita semua belajar. Tuhan izinkan masa sukar karena Tuhan mau lihat hati kita. Apakah di tengah masa sukar ini kita tetap punya hati yang mengasihi Tuhan atau enggak? Kalau hati kita saat ini, saya rasa kita bisa cek sebenarnya hati kita. Ini hati kita ini lagi cenderungnya kemana? Itu kita bisa cek. Harusnya bisa cek. Kalau nggak bisa cek, saudara perlu konseling. Saudara perlu mungkin bicara dengan share. Tapi paling saudara bisa sadar, ya Tuhan, hatiku lagi jauh dari Tuhan. Ini waktunya saudara, untuk saudara menguatkan hati saudara. Cari Tuhan, kejar Tuhan, doa lebih sungguh-sungguh lagi, renungkan firman lebih sungguh-sungguh lagi, perkatakan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika saudara lakukan itu, saudara akan makin mendekat dengan Tuhan. Saudara akan mengalami kasih Tuhan itu dahsyat terjadi lagi. Amin. Nah, coba lihat slide berikutnya. Dibilang bahwa apa sih mengasihi Tuhan itu seperti apa? 2 Yohanes 1 ayat 16. Baca sama-sama 2-3. Coba. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6 berkata, dan inilah. Ada? Oh beda. Hah? Dan inilah kasih. Oh, yang kedua ya. Boleh dari 1 Yohanes 5:3. Sebab, baca sama-sama 2-3. Sebab Inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Yang kedua, dan inilah kasih itu. Itu bahwa kita harus hidup menurut, dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulai. Jadi ciri kita mengasihi Allah itu apa? Kita kan nggak tahu, Tuhan nggak kelihatan ya. Ya, kita nggak tahu, Tuhan nggak kelihatan. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kita menuruti perintah-perintahnya, itu sebenarnya kita mengasihi itu Tuhan. Amin. Jadi kita menjadi orang-orang yang menyukai perintahnya, menyukai firman-Nya. Saudara, kalau saudara mencintai seseorang, ya, orang itu minta sesuatu sama saudara, saudara melihatnya itu sebagai perintah atau sebagai bentuk kasih? Kasih. Saudara nggak bilang kan bahwa, aduh saudara merintah terus sama gua ya, enggak kan? Saudara akan bilang, saya mengasihi kamu, saya melakukan apa buat kamu. Yang permintaan kamu tuh bukan perintah, tapi merupakan bentuk di mana saya bisa mengungkapkan kasih. Betul? Betul? Tapi kan kita barangkali kalau dengar perintah tuh selalu udah nolak dulu. Kenapa? Karena perintah tuh kesannya kejam. Perintah itu kesannya tuh mau menindas kita gitu kan. Perintah tuh kesannya mau merendahkan kita. Lepotan. Ya, kita pikir perintah itu begitu, tapi saudara, perintah Tuhan itu bukan sebuah hal yang membuat kita jadi rendah harusnya.
Tapi tuh kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu, Tuhan tuh pengen supaya kita menunjukkan kasih-Nya lewat ketaatan. Amin. Jadi kalau sudah benar-benar mengasihi Tuhan, perintah apa sih yang sulit kita mau kasih? Pasti kita bisa. Di Alkitab tuh ada contoh namanya Abraham. Sudah tahu Abraham? Ya, Abraham itu nggak punya anak. Dan firman Tuhan bilang Abraham sama istrinya udah nggak mungkin punya anak, karena istrinya sudah mati haid dan nggak mungkin bisa melahirkan. Tapi Abraham dan Sarah itu sungguh-sungguh rindu punya anak. Tuhan kasih anak kan? Kasih. Bisa dibayangkan saudara, orang yang nggak punya anak merindukan anak. Saya pernah ketemu sama beberapa orang yang merindukan anak sampai rela berobat, jual rumah, jual apa demi ingin punya anak. Ya, berarti punya anak itu sesuatu yang begitu dikasih. Saya yakin tuh perhatian Abraham sama Sarah tuh ke anaknya tuh, wah kayaknya habis-habisan. Karena yang tadinya nggak mungkin jadi punya, itu sesuatu yang dahsyat Tuhan kasih. Wah mungkin lupa apapun gitu, punya mainan baru, punya hobi baru, wah dengan anaknya luar biasa gitu. Tapi sekali waktu Tuhan datang sama Abraham. Abraham, sini Abraham. Aku mau minta engkau mempersembahkan anakku. Abraham, Tuhan nggak bilang gini sama Abraham, Abraham, ini mah cuman kayak main sandiwara. Kan tahu kan di Alkitab kita baca nggak? Kalau pada akhirnya Ishak itu nggak jadi dipersembahkan, betul? Ya, kalau kita lihat gitu kayaknya bacanya kayak tapi waktu Tuhan ngomong sama Abraham, saya yakin Abraham nggak pernah ngerti kalau nanti ujungnya kayak begitu. Kaget dong buat Abraham, baru dikasih anak, dia minta anaknya. Dan bukan cuma diminta, suruh dia yang bunuhnya, mempersembahkan. Kalau kita lihat sekarang mungkin dengar berita ada orang tua racunin anaknya mati ya karena mungkin nggak sayang sama anaknya. Tapi Abraham itu mencintai anaknya nggak? Mencintai. Gampang nggak mempersembahkan sesuatu yang dia cintai? Bahkan dengan tangan sendiri dia harus tikam itu anaknya. Saya waktu anak saya tangannya patah 2 kali, saudara. Istri saya nggak bisa lihat, saya ngangkat juga udah bilang, aduh Tuhan, kalau boleh saya aja Tuhan. Kasihan, nggak tega gitu. Bisa dibayangkan nggak, itu nggak mudah mempersembahkan. Tapi yang luar biasanya, Abraham bangun pagi-pagi, ajak anaknya Ishak, dituntun. Wah, senang. Ini imajinasi saya ya. Abraham si Ishak tuh kayaknya senang, mau diajak main ke mall, main game master. Dituntun sama papanya, papa mau kemana papa? Oh, udah ikut aja. Dalam hati Abraham, lu nggak tahu aja mau gua bunuh. Ya, tapi anaknya, aduh, mungkin dia nggak tahu. Tiba-tiba sampai di Gunung Muria, lalu dibuat mesbah, lalu diikat anaknya. Papa, mau diapakan aku papa? Nggak pingsan aja itu Abraham udah hebat, saudara. Mungkin kalau kita udah nangis nggak tahan, tapi Abraham tetap melakukan itu. Dia ambil pisau itu. Waktu saya renungkan, itu tangan pegang pisau, nggak mungkin Abraham sambil bersiul. Nggak mungkin Abraham lakukan itu sambil bilang, pujilah Tuhan. Nggak mungkin. Itu ada kehancuran, ada sesuatu yang rontok di hatinya, sudah. Demi mencintai Tuhan, dia angkat itu, saudara. Tapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan nggak pernah mencobai lebih. Sebelum pisau itu masuk ke dalam tubuhnya Ishak, suara Tuhan bisa, stop. Aku sudah melihat hatimu. Sejauh apa hatimu mencintai aku. Dan Tuhan sediakan domba untuk gantinya Ishak. Sejak dari situ Abraham jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan percaya sama Abraham. Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, itu udah gak aneh. Ya, kalau nggak percaya masih ragu, keterlaluan. Ya, keterlaluan. Tapi ini di level ini, saudara, kalau Tuhan yang percaya sama kita, itulah yang Tuhan cari.
Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan cari gerejanya yang benar-benar bisa dipercaya. Bukan sekedar gereja yang mau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Kita harus bertobat, saudara. Percayalah, saudara. Kalau saya mau bilang saya stop pelayanan dengan kondisi begini, saya bisa stop. Saya nggak khawatir dengan hidup saya. Tapi Tuhan bilang, saya mau bayar semuanya. Walaupun nggak mudah, saudara. Ya, dibanding Abraham, nggak ada artinya saya. Tapi paling nggak Tuhan tuh mau lihat apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak. Amin. Jadi belajarlah, saudara. Belajar firman. Renungkan firman. Apapun, jangan firman itu hanya saudara ambil hanya untuk memberkati saudara terus. Mungkin saudara, aduh, bukan apa-apa ya. Hari-hari gini khotbah-khotbah yang bicara tentang berkat melimpah pasti disukai. Apalagi lagi susah gini, betul? Siapa yang punya hutang banyak? Datang sama Tuhan, disepulihkan, hutang akan beres. Ayo kasih persembahan begini. Wah, bohongnya mah hanya fokusnya untuk diri kita. Tapi kalau bicara hari-hari ini saya nggak dapat tuh dari Tuhan bicara tentang hanya untuk memuaskan daging kita. Tuhan lagi ingin mempersiapkan gerejanya benar-benar menjadi terang dan membawa perubahan. Makanya kita perlu mau dilatih. Bilang sama-sama dilatih. Jadi di sini itu saudara dilatih, saudara. Dilatih punya hati yang kuat. Supaya nanti saudara di luar menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi apapun, saudara jadi orang yang kuat. Amin. Dan kita siap untuk dipromosikan sama Tuhan. Saya yakin, saudara, promosi Tuhan itu akan datang. Bisa di bidang bisnis, ekonomi, kerjaan apapun. Nggak semua promosi harus ada di mimbar. Kalau semua ada di mimbar sini, siapa yang duduk situ? Nah, saya yakin saudara akan mengalami promosi Tuhan di area hidup saudara masing-masing. Kalau saudara pengusaha, saudara bisnis, saudara kerja apapun, saudara. Ya, ada beberapa saudara yang mungkin mengalami promosi itu. Kalau nanti boleh cerita luar biasa. Amin. Walaupun mungkin baru promosi kecil, tapi saya rasakan hari-hari ini promosi Tuhan itu sedang luar biasa. Anak-anak saya di H2S yang datang ke sini nggak ngerti apa-apa, mereka dipromosiin Tuhan sekarang pada punya job, punya kerjaan di tengah-tengah masa sulit gini, dan mereka nanti saya panggil mereka sebentar sebelum saya tutup, ya. Nah, yang kedua, saya mau langsung aja. Yang kedua adalah misi. Ya ini sih mengasihi Tuhan adalah dasar untuk membangun semua aspek, ya. Jadi penting sekali kita membangun. Boleh yang tadi tampilkan sebentar. Nah, mengasihi Tuhan adalah dasar untuk membangun semua aspek. Jadi membangun kehidupan keuangan harus dasarnya mengasihi Tuhan. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, saudara akan jadi orang yang tamak dan saudara cintakan uang, saudara akan berdosa. Betul? Saudara harus punya pembangunan. Membangun pernikahan apalagi. Saudara mau membangun pernikahan modalnya apa? Uang banyak, rumah bagus. Apalagi karir bagus, nggak cukup, saudara. Ada banyak orang yang punya semua dalam pernikahan, tapi pernikahannya hancur. Pernikahannya nggak jadi berkat. Kenapa? Karena dasarnya salah membangunnya. Ini yang mau nikah-nikah nanti ini harus punya dasar yang kuat, mengasihi Tuhan. Amin? Amin, Jo. Ya, membangun hubungan dengan orang lain. Oh, ini jelas. Kita ini orang hidup yang nggak lepas dari hubungan satu dengan yang lain, betul? Ya, dengan keluarga, dengan siapapun. Saudara kalau mau lihat hubungan saudara tuh indah, jadi berkat satu dengan yang lain, harus punya kasih Kristus. Ya, contohnya saya nggak inilah banyak. Oke, sekarang ngisi biar cepat, ya. Nah, ekspresi gereja adalah misi. Coba baca sama-sama, 2, 3. Jika gereja tidak melakukan misi, maka gereja itu mati. Ya. Jadi gereja ada di dunia ini, itu ekspresinya keluar tuh haruslah misi. Gereja bukan hanya sekumpulan orang yang kumpul-kumpul seperti di kapal pesiar tadi, saudara, ya. Tapi gereja adalah orang-orang yang diperlengkapi, dibentuk, dari mulai dipulihkan, dibentuk, dilatih, saudara,
untuk mengerjakan misi. Nah, misi ini apa? Coba lihat, misi itu apa? Mungkin saudara bingung dengan misi. Misi itu sebenarnya simpel. Apa misi? Misi adalah memiliki hati yang mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Baca dong sama-sama 2, 3. Misi adalah, ini kan termasuk di ayat yang tadi hukum yang Taurat tadi, 2 hukum itu. Ya. Jadi ini, saudara kalau nggak punya hati yang mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, mau melayani juga, saudara pelayanannya nggak akan berdampak apa-apa. Saudara mau hebat main musik, mau nyanyi, mau khotbah, mau apapun, kalau saudara nggak punya hati mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, saudara nggak bisa bergerak. Ingat ya, standarnya tuh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara kalau mengasihi diri sendiri kayak apa? Kalau sakit ininya, aduh cepet-cepet. Apa saudara kalau sakit? Sakit aja, udah diam. Oh, gitu kan marahin diri sendiri, enggak kan? Kita akan jaga, betul? Kita akan rawat hidup kita ini supaya kita ini, tubuh kita ini, diri kita ini tetap sehat. Kita begitu peduli sama kesehatan, sama apa. Aduh sakit sedikit, ada orang yang sakit sedikit tuh ya saudara, dia tuh kalau nggak ke dokternya di Singapura kayaknya belum merasa sembuh. Belain pergi ke Singapura, udah di Singapura baru merasa, saking mencintai dirinya tuh. Nah kalau saudara mengasihi saudara seperti itu, jelas firman Tuhan bilang, kamu pun harus belajar mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Waduh saudara, ini dahsyat saudara. Jadi saudara bisa mengasihi orang lain, saudara bisa peduli sama orang lain, saudara care dengan orang lain, mulai dari keluarga kah, dari siapapun lah, ya, seperti saudara mengasihi diri sendiri. Tapi dasarnya begini saudara, kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya, betul? Kasih Tuhan yang menebus dosa kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Dia mengasihi kita sedemikian rupa, di mana kita nggak pernah bisa bayar itu. Kalau kasih itu ada dalam hidup kita, saudara, terus bertumbuh, maka saudara akan bisa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Amin. Jadi mari lewat kelompok sel, ya, kemarin kita bahas dengan Pak Budi, gimana yuk di kelompok ini grup Mas Tabir, mungkin ada teman, ada keluarga yang sedang berkekurangan, sedang punya problem, sedang punya masalah. Ayo dong pikirin sama-sama. Ayo dong kita bantu sama-sama. Karena di gereja mula-mula begitu. Orang tuh berlomba-lomba ingin menolong satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Nggak boleh egois satu dengan yang lain. Makanya kalau nanti ini jumlah banyak begini kan agak susah. Hanya ada kelompok-kelompok kecil. Di kelompok kecil gitu kan lebih mudah memantaunya, betul? Lebih gampang melihatnya, lebih tahu karena mudah ngobrol satu dengan yang lain. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang jadi pergumulannya, dan kita bisa benar-benar ya, mengerjakan misi ini. Amin. Nah, di HWC ini saya mau tutup saudara ya. Sebenarnya kita sudah melakukan ini di dalam wadah pelayanan H2S. Ya, H2S itu adalah namanya Harapan Hidup Sejahtera. Jadi kita mulai bermisi sebenarnya. Jadi apa yang dikerjakan kita tuh sebenarnya ada asrama. Ya, ini yang dikerjakan di HWC. Bisa tampilkan nggak, tolong? Biar tahu gitu ya bahwa kita tuh lagi ngerjain apa gitu ya. Ya. Jadi mungkin ini agak acak-acakan ya nggak apa-apa ya. Jadi di HWC ini kita tuh ada asrama untuk anak-anak yang mungkin nganggur, nggak punya pekerjaan, orang-orang yang mungkin nggak punya kesempatan untuk bertumbuh. Biasanya ini anak-anak yang masih usia produktif. Mereka tinggal di asrama, mereka dilatih, dibina supaya mereka tuh bisa mandiri, dan akhirnya mereka tahu bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan nanti itu bisa untuk jadi berkat buat orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Beberapa anak tuh ada yang udah sekolah Alkitab, tadinya dia keluar penjara, sekarang sekolah Alkitab. Nanti dia mau balik ke sini, mau mengerjakan misi. Ya, dia masih nunggu 2 tahun lagi, namanya Fajar, ya tahu ya teman-temannya. Ya begitu luar biasa, waktu datang
Dia perokok berat, dia peminum, nggak ngerti apa-apa dari Nias. Gayanya kayak koboi, saudara. Tapi waktu dia dilawat hadirat Tuhan, dia belajar mengasihi Tuhan, dia belajar mengasihi sesama, dia sekolah Alkitab. Dan sekarang saya lihat wajahnya, cakepnya luar biasa, seneng, nggak beda jauh. Ya. Tapi di sini nggak ada. Ini waktu wisuda sekolah. Ya ini beberapa anak, ini anak dari Papua. Dulu dia anak geng. Sekarang dia sudah kerja di rumah Ruth, di tempat yayasan yang bayi-bayi itu. Dia pintar ngurus anak-anak karena dia punya hati anak buat anak-anak. Lalu sekarang dia sekolah, ambil sekolah, kuliah lagi. Dan kuliah dia bagus luar biasa nilainya. Dia waktu saya sakit, Panika, datang ke rumah sakit, kaget saya, bawa makanan. Ya, dia duduk, dia nangis, dia doakan saya. Saya bilang luar biasa kamu. Ya, dia sekarang cerita, Pak, saya sekarang udah bisa kerja, udah punya penghasilan, udah bisa kasih berkat buat orang lain. Lalu saya juga udah sekarang kuliah lagi dan saya mau jadi berkat terus. Tadinya orang ini menyebalkan itu orang ini, bikin masalah terus. Ini satu grup tadi sama anak-anak yang ada di sini. Ini Hermon ada di Bogor, yang lain ini kegiatannya boleh singkat cepat aja. Ya, nah ini anak-anak yang kumpul, ini beberapa orang di sini tuh ada di sini. Saya mau panggil ya, coba sini semua, biar cepat. Boleh Poni, biar tahu dikenalan nih. Poni, terus siapa lagi? Ukas, siapa lagi? Ayo Edi, dulu coba ya Santo. Nah ini coba ya. Ini ketemu sekarang udah begini, dulu waktu ketemu saya, nyebelin banget. Ini Ukas ini. Nah, Ukas ini sekarang ganteng ya, pakai baju ya. Dulu ketemu saya nggak pakai baju, pakai sarung, nutupin sarung di rumah tuh ngapain? Ngelem, pakai iPhone. Gitu tak bisa. Ini tuh coba buka pak itunya dikit, kasetnya coba. Wah lumayan deh. Dulu waktu datang tuh dia dengan teman-temannya 20 orang semua dari jalan, saya angkut pakai angkot di Cimahi ya? Hah? Tinggal di jalanan di Cimahi. Dibawa semua ke asrama, kumpul di satu kamar, dikasih makan, diajari sesuatu. Begitu pulang, 2 hari kamar itu baunya nggak hilang. Bau badan, datang mandi, setelah mandi, baunya luar biasa. Sampai kudu disemprot, untung belum zaman COVID gitu. Tapi dari sekian banyak yang nyantol ini satu. Sekarang dia udah kerja. Kasih tepuk tangan. Udah kerja, walaupun dia awal-awal naik turun lah, namanya anak bekas dari jalan suka nggak parah rubuh kerja teh. Tapi sekarang mulai konsisten masuk kerja sama Stefan. Sekarang dia udah punya penghasilan, bisa jadi bos. Bisa biayai mamanya warung mamanya. Dan dia setia. Saya bilang kamu jangan macam-macam sama uang, usaha yang benar dari situ. Ini satu lagi nih sama nih, aduh capek saya nyeritainnya, perut saya nih. Ini dari mana kamu? Dari Nias. Datang ke sini juga belepotan lah. Sekarang dia satu kerjaan sama ini, Stefan masukin kerjaan di satu perusahaan yang sama, udah luar biasa dipercaya banyak. Edi ini masih dengan saya ngerjain dapur umum. Jadi kita ada dapur umum ya untuk ngasih makan orang-orang di jalan. Ya, ada orang-orang luar yang mau masak, dimasakin sama dia. Dia kasih bahannya, dikasih apanya. Dia masak sama istrinya itu Dewi. Ketemu saya dulu masih sweet. Ya, dia belum percaya Yesus. Ya, dan dia sendiri belum ada sama istrinya. Dia oke hidup lah oknum. Tapi dia banyak belajar sekarang, luar biasa lah. Ya saya nggak kasih kesempatan dia bicara karena waktu. Gimana dia sekarang punya pemikiran-pemikiran tentang firman, tentang apa, dan luar biasa sama istrinya sekarang hadir ibadah sama-sama. Nah, ini juga nih orang Kalimantan ini satu. Ya, dulu waktu datang nggak bisa apa-apa. Nyebelin aja, bikin ribut aja, suka ribut sama istri saya karena dia bantuin istri saya kerja. Ribut aja kadang-kadang, tapi dia setia, dia luar biasa. Ya, sekarang dia mandiri, masih kerja di situ, udah kawin sama istrinya. Mana istrinya?
Itu Mary itu di sana. Sudah mandiri dan luar biasa lah. Makin kenal Tuhan. Ya. Ini satu lagi lupa, Pak Rohmat boleh berdiri, Pak Rohmat. Boleh sini Pak. Nah, ini juga Pak Rohmat. Waktu ketemu saya, ya Pak Rohmat itu sebenarnya dulunya dia orang yang punya usaha. Tapi mungkin diizinkan Tuhan untuk nyungsep. Ketemu saya, waduh, dia lagi bingung sama istrinya Buti. Tapi yang luar biasa nih, pernah di atas, dikasih di bawah, mau ngerjain yang di bawah. Dagang es batu. Saya dikasih kenalan dagang es batu, manggul es batu, naik motor, kirim ke sana ke sini. Tapi sekarang udah diberkati Tuhan, dikasih mobil sama Tuhan. Kasih tepuk tangan dong. Sekarang dia dikontrak sama satu perusahaan untuk nyablon ya, yang nggak terduga ya Pak. Dari ngerjain es, setia aja Pak, setia Pak. Terus sekarang dia dikasih kesempatan nyablon Shopee Food. Nyablon. Dikontrak sampai 2000 berapa Pak? 2023. Ya, ini Pak Haji yang sudah bertobat luar biasa. Sama istrinya ini Bu Tini setia luar biasa. Ya ini baru beberapa contoh, ada yang lain ya yang nggak hadir mungkin hari ini. Tapi saya yakin sudah kalau kita punya hati buat sesama. Aduh, saya kalau melihat begini, melihat mereka lebih dari dapat uang, senangnya. Karena melihat hidup mereka jadi bermanfaat, berguna, dan saya pengen mereka nggak puas hanya punya usaha, punya berkat, tapi harus mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi berkat. Punya karyawan berapa orang sekarang Pak? 6 orang. 6 orang itu jadi berkat. Amin? Oke, silakan dulu Pak. Itu saja mungkin ya. Jadi ini gambaran saudara. Saya percaya bukan hanya ini. Kita akan dibukakan kesempatan yang lebih banyak untuk kita bisa berkarya bersama-sama. Yang penting punya hati mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Itulah gereja. Supaya kita benar-benar bersama-sama nanti setelah Tuhan datang, kita didapati oleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati. Amin. Itu saja firman Tuhan. Mari kita tutup. Saya undang para pemain musik. Ya, saya mendorong kita semua berdoa, tangkap spiritnya ini, tangkap hatinya yang Tuhan gerakkan untuk kita terus bergerak bersama. Kita doakan bersama supaya kita jadi gereja yang memberkati banyak orang. Kita angkat pujian yang pertama tadi. Ya. Bisa tolong bantu Bu Uli lagu nyanyinya. Bu Uli. Tahu lagunya? Bisa tolong Bu Uli. Mari bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Ya bersyukur, semua bersyukur. Tunggu boleh, boleh bantu boleh. Swakara aduh
Tuhan begitu nyata pada sore hari ini. Sudah beberapa saudara mungkin hari ini engkau sedang mengalami kekeringan, engkau sedang mengalami kekecewaan, engkau merasa hidupmu sendiri, engkau merasa hidupmu sepi, engkau sepertinya hidup nggak berguna, orang-orang nggak menghargai engkau, sepertinya hidupmu gagal, engkau merasa hidupmu kayaknya nggak ada tujuan. Tapi malam hari ini sudah, jangan sia-siakan. Ada kasih Tuhan yang mau dilepaskan buat saudara. Ada pengharapan di dalam kasih Tuhan. Ada tujuan di dalam Tuhan. Siapa yang hari ini mau benar-benar seperti pujian ini berkata, Tuhan, aku mau berikan hidupku Tuhan. Aku mau mengalami kasih-Mu Tuhan. Engkau rindu mengalami kasih Tuhan. Simpan tangan kanan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Kau usah lihat kiri kanan, kau usah malu, kau usah siapapun, sudah percaya bahwa ada kasih Tuhan hari ini yang mau dilepaskan buat hidup saudara. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nanti saya minta istri saya berdoa buat yang meletakkan tangan. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau sore hari ini Buka hati saudara. kita kembali memiliki kasih pada Tuhan. Saya mendapatkan hal yang sama ketika tadi suami saya berkata, mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mungkin kecewa atau mengalami masalah dalam hubungan dengan orang lain. Tuhan ingatkan, sore hari ini maukah engkau berdoa untuk orang yang mungkin saat ini engkau kesal dengan mereka, untuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengecewakan mereka. Maukah engkau mengampuni mereka saat ini? Maukah engkau berdoa untuk mereka? Maukah engkau belajar mengasihi Tuhan? Maukah engkau belajar mengasihi mereka? Itulah tanda bahwa kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini kalau engkau mau, saat ini kau berdoa secara pribadi, kau sebut namanya Tuhan. Aku mau mengampuni mungkin orang tuaku, aku mau mengampuni anakku, menantuku, saudaraku, adikku, temanku, Tuhan. Siapapun itu saat ini, sebut namanya saat ini dalam hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau melepaskan kasih kepada mereka yang sudah mengecewakanku, yang sudah mungkin menyakitiku saat ini, Tuhan. Terima kasih. Sebelum nanti saya percaya kasih Tuhan akan dicurahkan hari ini, sore hari ini kepada setiap kita. Lepaskan kepada Tuhan semua hakmu yang merasa mungkin kau merasa berhak atas orang itu, kau merasa berhak untuk membalasnya. Tapi Tuhan katakan, kalau kau mau mengasihi aku, lepaskan semua hakmu. Saat ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa Tuhan bahwa setiap orang yang menaruh tangan ini dan sudah mau mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah, Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu dan kekuatan-Mu sore hari ini, Tuhan. Biar itu mengalir, Tuhan, pengampunan itu boleh mengalir. Kami lepaskan, Tuhan, semua hak kami, Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau mengasihi, Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan. Oh, Tuhan, berkati hidup mereka, Tuhan. Saat ini aku berdoa juga, Tuhan. Biarlah turun kasih karunia-Mu sore hari ini. Tuhan, membarukan hati-hati yang benar terluka. Saat ini, Tuhan, kami percaya ketika kami melepaskan hak kami, Tuhan, berkat-Mu dan anugerah-Mu turun atas hidup setiap kami, Tuhan. Pemulihan terjadi, Tuhan, berkat boleh turun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat ini sekali lagi Engkau yang rindu mengalami kasih Bapa saat ini, supaya Engkau tetap hidup bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari angkat kedua tangan-Mu biar kita menerima impartasi dari Tuhan sore hari ini. Saya angkat kedua tangan sama-sama saudara. Saya mau berdoa. Saya mau melepaskan kasih karunia itu buat setiap saudara. Buka hati saudara, buka pikiran saudara.
Berikan hati yang haus, katakan Tuhan, lawat Tuhan jamah. Buka hatimu sudah, buka hatimu. Yes. Saya akan hitung sampai ketiga, saudara. Yang berdoa melepaskan aksi itu. Saudara akan menjadi orang yang baru. Saudara akan menjadi orang yang berbeda. Saudara menjadi orang yang kuat hatinya. Siap, saudara. Siap. Karena bahasa buka hati saudara. Tidak ada masalah. Tidak ada yang terlewat. Satu-satu. Mulai berdoa. Tidak ada masalah. Oh, haleluya. Terima saudara. Tidak ada masalah. Ada aliran. Ada kasih yang mengalir. Jalan kepada Yesus. Saya hitung sampai 3, saudara ya. Berdoa, lepaskan pujian saudara, lepaskan kata syukur saudara ya. Ya, 1. Buka suara. 2. Ya. 3. 3. Tuhan bebaskan kita hari ini. Tuhan berikan sukacita yang baru di hati kita. Terima itu saudara. Bawa itu pulang saudara. Dan jaga itu saudara. Jangan biarkan masalah, jangan biarkan orang mencuri damai sejahtera dan sukacita. Jangan biarkan keadaan apapun yang tidak mengenakan itu menggoyahkan hati saudara. Ketika itu datang, mulai saudara lepaskan pujian saudara. Lepaskan kata-kata iman saudara. Mulai saudara berkata, aku pemenang. Aku orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mulai pakai mulut saudara untuk menghalau semua serangan-serangan musuh yang mendatang dalam pikiran dan hati kita. Saya percaya saudara akan mengalami kasih Tuhan dan terus bertumbuh untuk dipakai Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Angkat pujian ini refnya sekali lagi. Saya minta Ibu Susi berdoa, sekalian berdoa syafaat buat kita semua. Itulah